Pagoda ini yang merupakan legenda siluman ular putih yang terkenal. Kisahnya dikaitkan dengan kisah cinta siluman ular putih Pai Suchen dan Su Xian. Konon dulunya, siluman ular putih Pai Suchen dikurung di pagoda ini. Bagi sebagian orang, pasti tidak asing lagi dengan legenda siluman putih yang pernah diangkat ke layar perak atau serial TV, khususnya Mandarin. Tapi bagaimana dengan fakta sesungguhnya? Pada tahun 1924, pagoda Lei Feng tiba-tiba runtuh. Pada tahun 2001, tim arkeologi menggali mausoleum di bawah pagoda Lei Feng. Dan pada tahun 2003, pagoda Lei Feng yang baru dibangun ini masih berdiri tegak di sisi danau barat di Hangzhou. Untuk diketahui, mausoleum merupakan bangunan berdiri bebas eksternal yang dibangun sebagai monumen yang melampirkan ruang interaksi atau ruang pemakaman orang atau mendiang. Penduduk setempat mengatakan bahwa di balik pagoda ini terkait dengan tata letak Feng Shui di baliknya yang terdiri dari 4 unsur, emas, kayu, air, dan api. Pagoda Lei Feng tidak hanya tempat mengurung siluman ular putih Pai Suchen, tetapi juga melindungi seluruh kerajaan Wu Yue tahun 907 hingga 978. Karena Wu Yue dulunya adalah tempat yang dipenuhi prajurit perkasa, tetapi mengapa tiba-tiba menjadi kota yang jinak dengan nada bahasa yang lemah gemulai? Mungkin semua ini tersembunyi di mausoleum pagoda Lei Feng. Untuk diketahui, Wu Yue adalah kerajaan pesisir independen yang didirikan selama periode 5 dinasti dan 10 kerajaan dalam sejarah Tiongkok kuno. Hari ini mari kita bincang-bincang sejenak tentang kisahnya. Tahun 1958, Danau Barat Hangzhou, Tiongkok. Kita kilas balik sejenak tahun 1958. Di sisi danau barat terdapat sebuah bukit, tampak hening dan terkesan menyeramkan menjelang malam. Di sana ada orang yang menemukan batu bata yang pecah. Tim arkeologi segera meluncur ke lokasi dan menyelidiki selama beberapa hari. Tiba-tiba terbersit spekulasi yang berani bahwa pagoda Lei Feng terkubur di bawah bukit ini. Mereka membandingkan foto lama lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu pagoda Lei Feng belum runtuh dan berdiri tegak di posisi bukit saat ini. Tetapi siapa, kapan, dan untuk tujuan apa pagoda Lei Feng dibangun? Selain legenda siluman ular putih Pai Suchen, Fa Hai, dan Su Xian, tak disangka tidak ada seorang ahli pun yang dapat menjawab pertanyaan ini ketika itu. Bahkan beberapa sarjana percaya bahwa pagoda Lei Feng dibangun karena legenda ini. Kalau begitu, apakah benar ada ular putih di bawah pagoda Lei Feng? Setidaknya harus ada fakta sejarah tentang siapa yang membangun, kapan, dan untuk tujuan apa. Tim arkeologi tidak sabar lagi untuk segera menggali dengan sekop untuk memecahkan misteri ini. Namun permohonan penggalian kembali ditolak oleh Pemda setempat. Riwayat pagoda Lei Feng. Pagoda Lei Feng paling awal muncul dalam lukisan kuno dinasti Song Utara lebih dari 900 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak ada catatan pasti tentang pagoda ini dalam sejarah. Pagoda misterius ini seakan jatuh dari langit dan tiba-tiba muncul di Danau Barat. Ketika Kaisar dinasti Song ke Hangzhou, ia melihat penduduk setempat sangat memuja pagoda Lei Feng. Lalu dia bahkan secara khusus mengalokasikan dana untuk merenovasi pagoda Lei Feng. Ini adalah pertama kalinya pagoda Lei Feng muncul dalam sejarah. Mengapa disebut pagoda Lei Feng? Ini karena bukit di bawah pagoda Lei Feng dinamakan Gunung Lei Feng. Ada kuil Lei Feng sudah dibongkar di bagian bawah Gunung Lei Feng. Selain nama pagoda Lei Feng, orang-orang pada waktu itu juga menyebutnya pagoda Sikuan karena pagoda ini berada di gerbang barat kota Hangzhou. Sementara itu, Dinasti Song 960 hingga 1279 secara resmi menyebutnya Menara Selir Kekaisaran. Konon katanya untuk memperingati seorang selir dari dinasti sebelumnya. Namun seakan sengaja menghindari sesuatu, sejarawan dinasti Song jelas-jelas mengetahui asal-usul pagoda Lei Feng, tetapi terkesan tidak mengungkapnya secara rinci, sehingga riwayat pagoda Lei Feng pun menjadi sebuah misteri. Setelah lebih dari seabad,
Pagoda Leifeng muncul untuk kedua kalinya dalam sejarah. Sampai di sini muncullah pemberontakan Fangla dalam Water Margin. Fangla meninggal 1121, adalah seorang pemimpin pemberontak Tiongkok yang memimpin pemberontakan melawan dinasti Song. Para tentara pemberontak ini menganut keyakinan Maniisme. Sementara Pagoda Leifeng adalah sebuah pagoda Buddha. Jadi ketika tentara pemberontak menyerbu kota Hangzhou, mereka membakar Pagoda Leifeng. Pagoda Leifeng dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah jantung menara atau bagian dalam yang dibangun dengan batu bata dan tidak dapat terbakar. Sementara bagian lainnya adalah loteng kayu di luar jantung menara yang sangat mudah terbakar. Jadi setelah Pagoda Leifeng dibakar Fangla, hanya tersisa satu bagian dalam menara. Belakangan Kaisar dinasti Song diusir ke Hangzhou oleh orang-orang kerajaan Qin. Dinasti Song Utara menjadi dinasti Song Selatan. Dinasti Song Selatan harus mengandalkan rakyat Hangzhou. Jadi Pagoda Leifeng dibangun kembali secara gagap gempita. Kemudian Pagoda Leifeng yang baru kembali berdiri di tepi Danau Barat. Kemudian kembali hening selama lebih dari 400 tahun. Pagoda ini muncul kembali dalam sejarah semasa dinasti Ming 1368 hingga 1644. Kali ini ada sepenggal cerita lagi, seperti berikut ini. Ramalan Guru Tao Gila. Ketika itu seorang imam atau guru Tao yang tidak waras tiba di kota Hangzhou. Dia terus mengulangi satu kalimat yang sama. Ada 3 monster di kota Hangzhou. Ada 3 monster di kota Hangzhou, seakan meramalkan sesuatu. Ketika orang-orang Hangzhou mulai membicarakan guru Tao yang gila ini, tiba-tiba saja dia raib entah kemana. Orang-orang hanya ingat bahwa ketiga monster itu adalah kodok berkaki 3, kura-kura dan ular putih. Benar saja, ketika itu sekelompok kecil bajak laut Jepang atau bajak laut kerdil tiba-tiba mendarat di pantai sungai Ciantang. Para petugas dan prajurit kota Hangzhou juga tak berdaya oleh ulah mereka. Tak disangka kota sebesar Hangzhou dijarah oleh sekelompok kecil bajak laut Jepang. Orang-orang Hangzhou mengatakan bahwa pemimpin bajak laut Jepang ini adalah kodok berkaki 3 yang diramalkan oleh guru Tao gila itu. Kodok takut dengan ular berbisa. Tampaknya satu-satunya yang bisa mengatasi mereka adalah ular putih di Pagoda Leifeng. Tanpa disadari, legenda ini juga terdengar oleh bajak laut Jepang. Ketika mereka akan menjarah di bawah Pagoda Leifeng, mereka pun bergumam, jangan-jangan ada perangkap di menara ini. Jadi sang pemimpin memerintahkan puluhan bajak laut Jepang untuk membakar Pagoda Leifeng. Beberapa hari kemudian, setelah bajak laut Jepang pergi, orang-orang Hangzhou melihat kepulan asap putih dari pusat Pagoda Leifeng. Saat itu orang-orang tiba-tiba tersentak menyadari ternyata monster yang dikurung di dalam Pagoda Leifeng adalah siluman ular putih. Kepulan asap putih ini jangan-jangan pertanda ular putih akan melarikan diri, kata mereka dalam hati. Para bajak laut Jepang itu sama sekali bukan kodok berkaki 3. Jangan-jangan mereka adalah prajurit yang dibawa oleh ular putih. Di saat orang-orang merasa gelisah dan ketakutan, guru Tao gila itu muncul lagi. Dia memadamkan asap putih di puncak menara dengan kekuatan gaibnya dan mengatakan bahwa ular putih tidak akan bisa melarikan diri sampai menara itu runtuh dan air danau menjadi kering. Belakangan kodok berkaki 3 ditangkap oleh guru Tao dan kura-kura besar ditangkap oleh seorang tukang daging. Hanya ular putih yang berada di Hangzhou menunggu hari ketika menara runtuh dan air danau mengering. Ini adalah kisah Hangzhou yang tercatat dalam buku-buku kuno. Bisa dikata ini adalah prequel versi kehidupan nyata dari The Legend of the White Snake atau legenda siluman ular putih. Karena di akhir buku dikatakan bahwa para novelis menciptakan kisah Pagoda Leifeng, penjara siluman ular putih Pai Suchen. Kemudian lagi karena kisah Pai Suchen semakin luas tersebar, Pagoda Leifeng pun mengalami kehancuran untuk ketiga kalinya. Sutra Hangzhou terbaik di dunia. Jika Anda pertama kali ke Westlake atau Danau Barat, dan sayangnya jika bepergian dengan tour group, Anda pasti akan tergoda rayuan pramu wisata untuk membeli kain sutra di tepi danau dan memberitahu Anda bahwa orang-orang Hangzhou memiliki setidaknya 1 set piyama sutra
dan aneka bujuk rayu yang membuat goyah hati Anda dan tergoda untuk membelinya. Sebenarnya meskipun sutra telah ada di situs Liangzhou Hangzhou 5000 tahun yang lalu, namun tidak semua orang Hangzhou memakai sutra. Kesukaan mereka pada sutra sepenuhnya adalah kecintaan akan uang. Karena selama dunia itu damai sentosa, maka setiap rumah tangga di Hangzhou mulai beternak ulat sutra dan memintal sutra dan mendapatkan devisa melalui ekspor. Benar saja, setelah cerita di atas dan setelah dinasti Ming tibalah dinasti Qing 1636 hingga 1912. Ketika dunia sedang damai semasa dinasti Qing, penduduk Hangzhou tiba-tiba menemukan masalah yang sangat serius, yaitu entah mengapa setiap rumah tangga mulai diusik oleh ular kecil. Ular-ular kecil ini biasanya akan merayap kerak di malam hari dan memakan bayi ulat sutra di dalamnya. Semua sutra dimuntahkan oleh bayi ulat sutra ini. Mana tahan kalau begini terus, tapi bagaimana mengatasinya? Tiba-tiba ada yang berpikir, bukankah menara yang rusak di Danau Barat itu digunakan untuk mengurung ular putih? Kalau mengambil beberapa potong batu bata dari sana dan meletakkannya di rumah, bukankah tidak perlu takut lagi dengan serbuan kawanan ular kecil? Lalu orang-orang pun ke Bukit Pagoda untuk memungut batu bata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa serbuk batu bata ini dapat menyembuhkan penyakit. Mendengar ini, semakin banyak orang yang mendaki gunung dan mereka mulai mencabut batu bata yang longgar di dinding ketika mereka tidak mendapatkan batu bata yang jatuh ke bawah. Jadi batu bata menara dicabut sedikit demi sedikit selama lebih dari 100 tahun. Pada siang 25 September 1924, pagoda tiba-tiba runtuh, seolah-olah menandakan sebuah era telah berakhir. Pada saat itu, penulis Lu Xun 1881 hingga 1936 berkata, "Baguslah kalau benar pagoda itu runtuh." Sedangkan penyair Su Cimo 1897 hingga 1931 juga mengatakan, memang sebaiknya hancur saja. Sementara Chang Ailing 1920 hingga 1955, seorang penulis esai novelis dan penulis skenario Amerika kelahiran Tiongkok berseru girang. Bagaimanapun, generasi baru saat itu percaya bahwa runtuhnya pagoda Leifeng adalah simbol runtuhnya feodalisme. Karena dalam kisah ular putih, bukankah pagoda Leifeng merupakan peninggalan feodal yang digunakan untuk mengurung cinta dan wanita? Benar saja, orang-orang pun melupakan pagoda Leifeng dalam beberapa dekade berikutnya. Pagoda itu juga perlahan-lahan terkubur dalam debu menjadi sebuah bukit kecil. Hingga tahun 2000, tim arkeologi kembali lagi ke sini, menggali fakta sejarah. Kali ini tim arkeologi akhirnya mendapatkan izin penggalian. Mereka meratakan seluruh bukit setelah festival musim semi tahun itu. Benar saja, fondasi dan reruntuhan pagoda Leifeng tersingkap di bawah bukit. Tim arkeologi tampak sangat bersemangat karena mereka telah menguncinya dari data sejarah. Ini adalah pagoda Buddha yang dibangun pada akhir dinasti Tang yang makmur dan menghormati agama Buddha. Jadi harta karun yang tersembunyi di pagoda itu adalah harta pusaka. Pada 1987, mausoleum ditemukan di Kuil Famen, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Banyak tergali harta karun, bahkan juga gaun bersulam yang dikenakan oleh Ratu Wu Zetian 624 Masehi hingga 705 Masehi. Jadi, mungkinkah ada mausoleum dan harta karun di bawah pagoda Leifeng? Benar saja, setelah penggalian pertama, ditemukan sebuah prasasti yang retak. Dari prasasti yang dipulihkan, tim arkeologi menemukan cerita seperti ini. Kita kilas balik sejenak ke tahun 879. Ketika itu Hangzhou terkenal akan prajuritnya. Ketika pemberontak dinasti Tang menyerbu Hangzhou, mereka menemukan bahwa para prajurit di sini membentuk aliansi prajurit dari 8 kabupaten Hangzhou atau disingkat Aliansi Prajurit Hangzhou. Setiap kabupaten memilih 1000 orang untuk membentuk pasukan yang terdiri dari 8.000 prajurit, seperti 8.000 prajurit di bawah komando Jenderal Xiang Yu. Para prajurit ini terkenal mahir dalam pertempuran. Dan pemimpin dari 8.000 prajurit ini juga merupakan pahlawan yang tak tertandingi seperti Xiang Yu
yaitu Raja Wu Yue Qian Liu 852 Masehi hingga 932 Masehi. Setelah dinasti Tang runtuh, Qian Liu mengandalkan 8.000 prajurit ini untuk mendirikan kerajaan Wu Yue di Zhejiang, Jiangsu Selatan, Fujian Utara, dan Jiangxi Timur sekarang. Kerajaan Wu Yue sangat kaya. Sejak zaman kuno kaya akan sutra, keramik, dan pedagang dari berbagai peradaban dunia. Dia tidak hanya menghasilkan banyak uang di dalam negeri, tetapi juga mengandalkan laut untuk membuka jalur sutra maritim yang menghubungkan dunia. Menurut legenda, suatu ketika pangeran dari kerajaan utara berkunjung ke kerajaan Wu Yue untuk bertanding kekayaan. Dia meletakkan mutiara terbesar dari kerajaannya di topinya dan berjalan masuk ke rumah Qian Liu. Halamannya sederhana, tidak mewah, dan setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya sang pangeran masuk ke ruangan dan melihat Raja Qian Liu. Raja Qian Liu mengenakan pakaian biasa, seakan sengaja mengenakan pakaian yang sama dan disetrika kembali untuk menemui tamunya. Selain pelayan rumah Raja Qian Liu, sang pangeran juga bertanya kepada pengawalnya, "Bagaimana kita memenangkannya dengan indah, bukan?" Tapi tak disangka, pengawal justru berbisik kepadanya, "Raja Qian memang mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tetapi kita tetap saja kalah. Memangnya pangeran tidak melihat beberapa prajurit berkostum mewah di halaman rumah? Sarung pedang Raja Qian semuanya bertahtakan permata biru dan hijau. Bahkan sepasang mutiara di sepatunya juga jauh lebih besar dari kita." Pada saat itu, dataran tengah sekarang Tiongkok sangat kacau. Para kaisar dari berbagai dinasti silih berganti. Hanya Raja Qian yang selalu stabil seperti bak gunung yang kokoh karena dia memiliki prajurit Hangzhou yang perkasa. Tidak ada kaisar dari kerajaan utara yang tidak ingin ke Wu Yue untuk meraup keuntungan. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua melihat prajurit Hangzhou yang ganas perkasa dengan senyum ramah. Lalu mengapa Raja Qian Wu Yue tidak menggunakan pasukannya untuk menyatukan seantero negeri kerajaan? Sebenarnya, Raja Qian juga menghadapi masalah yang sama dengan kaisar kerajaan utara, yaitu pasukan Hangzhou-nya terlalu ganas perkasa. Raja Qian sendiri selalu merenung bagaimana mengendalikan pasukannya agar tidak sampai menggulingkan dirinya nanti. Hingga akhirnya, Raja Qian yang cerdas segera menemukan solusinya. Harta karun Tianchu. Tianchu adalah nama historis yang diberikan oleh negara-negara Asia Timur untuk India kuno. Ketika itu, sekelompok pedagang dari negeri Tianchu lainnya berlabuh di Teluk Hangzhou. Mereka berasal dari sepanjang wilayah India, Pakistan saat ini. Pejabat Wu Yue mendengar bahwa ada pusaka kerajaan di kabin kapal yang diminta Raja Qian. Jadi mereka datang ke dermaga untuk menemui mereka. Tapi ketika para pekerja hendak menurunkan muatan, mereka melihat sekelompok biarawan Tianchu berjalan keluar dari kabin. Tidak ada yang tahu bahwa ini sebenarnya solusi yang telah dipikirkan Raja Qian. Dia bermaksud menggunakan agama Buddha para biarawan dan harta pusaka yang mereka bawa untuk menaklukkan kesan sosial Wu Yue yang kokoh perkasa. Dia ingin mendirikan kerajaan Buddhis Tenggara di Wu Yue yang damai sentosa. Rencana Raja Qian berhasil. Hanya dalam 10 tahun, kuil Buddha didirikan di berbagai tempat. Rakyat jelata bekerja dengan kapasitas penuh. Pejabat kerajaan bekerja di departemen Buddhis, dan para prajurit juga memiliki keyakinan yang tinggi. Kerajaan Wu Yue pun menjadi semakin kaya dan lebih stabil. Sampai setelah Raja Qian meninggal, putra ketujuh Raja Qian juga meninggal. Namun kerajaan Wu Yue selalu stabil, termasuk anak cucunya yang berkuasa dan transisi beberapa suksesi antara saudara. Sama sekali tidak ada gejolak pada kerajaan Wu Yue. Jika tali persaudaraan semacam ini ditempatkan pada kerajaan utara, bisa jadi akan membuat kerajaan ini akan menjadi kacau balau. Sementara tahta kerajaan Wu Yue dilanjutkan dengan selamat kepada cucu ketiga Raja Qian. Raja Qian ini bernama Qianchu, 929 Masehi hingga 988 Masehi. Melihat nama di prasasti, tim arkeologi sangat gembira karena identitas pembangun akhirnya terpecahkan. Pagoda Leifeng dibangun oleh Qianchu, raja terakhir Wu Yue. Kita telusuri lebih lanjut untuk memecahkan prasasti ini.
Lalu apa tujuan dibangunnya pagoda Leifeng? Tahun 960, perbatasan kerajaan utara. Kerajaan Wu Yue di selatan masih dalam suasana damai sentosa, tetapi di perbatasan kerajaan utara, seorang jenderal dibuat mabuk oleh bawahannya, lalu dikenakan jubah naga kaisar. Ketika bangun, dia melihat para bawahannya berlutut di depannya dan memintanya memimpin pasukan untuk menggulingkan kerajaan utara dan menyatukan seluruh kerajaan. Orang yang mengenakan jubah kaisar adalah Cao Kuangyin, pendiri dinasti Song. Tak lama kemudian kerajaan utara menjadi dinasti Song. Dinasti Song memiliki ambisi untuk mencaplok seluruh kerajaan. Kabar ini pun terdengar oleh kerajaan Wu Yue. Qianchu sadar bahwa 100 tahun kemudian, kerajaan Wu Yue bukan lagi kerajaan yang terkenal kaya dan keperkasaan prajuritnya. Sekarang hanya bisa mengandalkan kekuatan Sang Buddha untuk mengatasi masa-masa genting. Kemudian Qianchu teringat pada pusaka kakeknya yang tidak pernah digunakan ketika itu. Sepertinya kali ini harus digunakan. Jadi Qianchu memerintahkan pembangunan pagoda Leifeng. Pagoda Leifeng ini sebenarnya adalah turret senjata, sebuah alat penopang senjata yang mampu berputar, sehingga memungkinkan senjata ditembakkan ke segala arah. Sampai di sini, semua informasi yang ditafsirkan dari prasasti tiba-tiba terputus. Apa sebenarnya pusaka ini? Tim arkeologi segera menggali lagi lebih dalam. Dan benar saja, setelah beberapa minggu penggalian, mereka menemukan prasasti lain. Ternyata prasasti mencatat nama pusaka ini, Rambut Sang Buddha. Apa itu Rambut Sang Buddha? Ternyata ada cerita di baliknya. 400 sebelum Masehi, India kuno. Waktu kita tarik mundur ke 400 sebelum Masehi di Kusinagar, ibu kota India kuno. Sang Buddha wafat, tubuhnya berubah menjadi kobaran api yang menyala-nyala. Setelah api padam, para murid mengumpulkan lebih dari 80.000 keping sarira atau relik Buddha. Sarira adalah istilah umum untuk relik Buddha. Secara umum mengacu pada benda-benda yang mirip mutiara atau biji kristal yang biasanya ditemukan di antara abu kremasi para guru spiritual agama Buddha. Relik ini juga mengacu pada kristalisasi tubuh yang ditinggalkan setelah kremasi biksu Buddha. Penjelasan para ilmuwan adalah peninggalan itu merupakan kristalisasi organ dalam atau kristal tulang. Meski langka, tetapi ada cara ilmiah untuk membuat relik pada orang yang sudah meninggal dengan mengontrol asupan logam berat dalam jumlah besar dalam makanan. Namun pada kenyataannya ada satu poin yang tidak bisa dihindari para ilmuwan. Intinya itu adalah sarira rambut Sang Buddha. Tidak peduli berapa banyak asupan logam yang dimakan, mustahil membuat rambut Anda mengkristal. Sebagai upaya terakhir, para ilmuwan membuka kitab suci Buddha dan berkata, "Coba lihat rambut Sanggul Buddha tidak selalu mengacu pada relik rambut." Ketika itu setelah 8 kerajaan India kuno membagi relik secara merata, mereka juga membangun sebuah pagoda untuk menyimpan rambut Sakyamuni sebelum menjadi biksu. Rambut Sang Buddha mungkin juga merujuk pada rambut-rambut ini. Jadi rambut Buddha itu sebenarnya adalah sarira rambut atau rambut. Kita telusuri lebih lanjut. Setelah menggali lebih dalam lagi sesuai petunjuk prasasti ke dalam mausoleum dan mencari rambut Sang Buddha, bukankah dengan demikian kita akan tahu fakta sebenarnya? Jadi tim arkeologi segera menggali hingga ke mausoleum. Pembukaan mausoleum ditetapkan pada 11 Maret 2001. Saat itu stasiun TV Zhejiang juga diundang untuk melakukan siaran langsung di lokasi. Menyingkap tabir mausoleum bawah tanah. Pada pukul 9.00 waktu setempat, siaran langsung disiarkan serentak ke TV pemirsa di seantero negeri. Tak lama kemudian, tampak batu penutup mausoleum. Batu penutup langsung terbelah 2 bagian dengan satu hentakan linggis. Lensa kamera melihat sekilas mausoleum setelah potongan bagian kecil itu disingkirkan. Beberapa jam kemudian, tampak seluruh pemandangan mausoleum. Ternyata itu adalah kotak besi besar dan banyak benda kecil di sekitarnya. Jelas kotak besi besar ini mungkin berisi rambut Sang Buddha. Tim arkeologi mengeluarkan benda-benda kecil di sekitarnya. Ada patung giok, gelang perak, cermin perunggu dan sebagainya. Selain itu juga Yue Luo,
sejenis sutra yang diproduksi di daerah Wuyue, sutra yang sangat tipis, dibutuhkan mikroskop untuk melihat jelas tekstur tekstilnya. Konon pakaian sutra di situs makam Mawang Tui ini tidak dapat ditiru meski dengan teknologi modern sekalipun. Salah satu yang terbesar dari benda-benda ini adalah patung Buddha berbentuk unik ini. Patung Buddha tampak menginjak seekor naga besar bertaring dan cakar. Banyak interpretasi dari benda-benda peninggalan sejarah ini. Salah satu pandangan mengatakan bahwa ini adalah pusaka yang disumbangkan oleh jemaat pria dan wanita yang taat di kota Hangzhou pada waktu itu, karena meskipun indah, tetapi tidak terlalu berharga dan tidak ada porselen yang khusus digunakan kerajaan. Tampaknya pagoda Leifeng bukan hanya proyek kerajaan ketika dibangun. Orang-orang di Hangzhou mungkin juga telah menyumbangkan harta benda mereka. Sedangkan menurut pandangan lainnya, benda-benda ini untuk menolak bala. Coba perhatikan naga ini. Bukankah sangat mirip dengan prajurit Hangzhou yang perkasa ketika itu? Dan benda-benda kecil ini, bukankah juga sangat mirip dengan orang Wuyue yang pernah mendapat pencerahan oleh Dharma Buddha? Mungkin inilah arti sebenarnya dari pagoda Leifeng, tempat mengurung siluman ular putih Pai Suchen. Ular putih yang ditangkal bukanlah siluman, tetapi karakter kokoh yang dikembangkan dari daerah Wuyue selama era Liang Chu lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Yang ditangkal adalah Fuchai, raja terakhir negara Wu, dan Raja Kaucian dari negara bagian Yue yang mencoba mendominasi dataran tengah atau Tiongkok sekarang. Selain itu juga menangkal penguasa Chu Barat yang bisa menyapu dinasti Qin dengan 8.000 prajurit perkasanya. Dengan adanya pagoda Leifeng dan Danau Barat, kerajaan Wu Yue menjadi lunak dan menjadi kantong uang dinasti dataran tengah kala itu. Tanpa sadar, siaran langsung sampai pada pukul 3.00 pagi. Kotak besi itu akhirnya diangkat, namun lensa kamera dilarang masuk ke laboratorium. Jadi kotak besi itu langsung dikirim ke laboratorium, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi di laboratorium. Beberapa hari kemudian diumumkan secara resmi bahwa stupa dengan rambut sang Buddha telah dikeluarkan dari kotak besi tersebut. Ada rambut Buddha di dalam kotak tersebut, tetapi stupa ini tidak memiliki tutup, adalah stupa perak yang ditempa secara keseluruhan. Agar tidak merusak peninggalan budaya dan untuk menghormati agama, pada akhirnya tim arkeologi memutuskan untuk tidak merusak stupa lebih jauh dan mengeluarkan rambut sang Buddha di dalamnya. Sejauh ini stupa itu telah ditempatkan di bawah pagoda Leifeng yang baru dibangun. Di bawah menara ada sebuah museum yang dibuka sesekali. Jika tertarik, Anda mungkin bisa melihatnya langsung di sana. Ada legenda yang mengatakan bahwa para arkeolog menemukan banyak rahasia dalam kotak besi ketika itu. Dan rahasia ini membuat pejabat Pemda segera memutuskan untuk membangun menara baru di situs asli pagoda Leifeng. Arkeologi berakhir pada tahun 2001. Pada tahun 2003, pagoda Leifeng sekarang didirikan lagi. Sebenarnya apa rahasia yang tidak diketahui ini? Ada yang mengatakan bahwa ini terikat dengan pengalaman Qianchu dalam membangun pagoda Leifeng kala itu. Pagoda 13 tingkat. Ternyata pagoda Leifeng yang direncanakan pada awalnya adalah pagoda 13 lantai, tetapi kemudian hanya 5 lantai saat dibangun. Selama proses konstruksi, terjadi beberapa penghentian sementara. Di antara penghentian ketika itu terjadi peristiwa seperti ini. Suatu hari Qianchu menerima surat dari Kaisar Kerajaan Song, mengatakan kepadanya, "Kita adalah saudara yang baik. Lihatlah negara-negara kecil yang tidak patuh di selatan baru-baru ini. Aku ingin menghancurkan mereka semua. Tetapi tetangga di sebelahmu, Tang Selatan, baru-baru ini yaitu kerajaan yang diperintah oleh penyair terkenal Li Yu, juga mulai tidak patuh lagi. Bagaimana kalau kau ikut membantuku? Kita kirim pasukan untuk menghancurkannya." Seusai membaca surat itu, pejabat Raja Qianchu mengirim sepucuk surat lagi, dan begitu melihatnya, itu adalah surat yang ditulis oleh Li Yu, Kaisar dinasti Tang Selatan. Dalam surat itu, Li Yu berkata, "Kita adalah saudara yang baik. Baru-baru ini kerajaan Song menghancurkan beberapa negara kecil di selatan. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan kerajaan Tang Selatan saya. Ini adalah pilihan antara hidup mati kita.
kamu harus mengirim pasukan. Kita akan melawan bersama kerajaan Song di utara." Mengetahui kedua isi itu, Ciancu pun berkeringat dingin. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nasib bangsa di antara melawan atau patuh. Saat itu pagoda Lei Feng baru dibangun 3 lantai. Ciancu memerintahkan pembangunan dihentikan. Mobilisasi nasional untuk mempersiapkan perang, bukan untuk melawan Song, tetapi menyerang Tang Selatan. Karena dibandingkan dinasti Song, dinasti Tang Selatan bagaikan kesemek yang lunak. Ciancu memutuskan untuk mencekik kesemek yang lunak terlebih dahulu, mengatasi dulu kesulitan saat itu. Masalah kerajaan Song nanti saja. Dengan demikian, dinasti Tang Selatan pun dihancurkan. Segera setelah itu, hanya kerajaan Song dan kerajaan Wu Yue yang tersisa di peta dataran tengah kala itu. Kemudian Ciancu, raja kerajaan Wu Yue, mulai membangun pagoda Lei Feng. Dia selalu percaya bahwa kekuatan ilahi dari pagoda memungkinkannya untuk mengalahkan dinasti Song dan selamat dari bencana. Namun ketika pembangunan pagoda mencapai lantai 5, Ciancu kembali menerima surat dari Kaisar Song. Surat itu mengatakan, "Kita adalah saudara yang baik. Sekarang dunia damai sentosa. Kita berdua harus merayakannya. Bagaimana kalau kamu berkunjung ke Pianqing di sepanjang Grand Canal? Saya akan memerintahkan pekerja untuk memperbaiki kanal supaya kapal besarmu bisa berlayar ke kota Pianqing. Gimana?" Pianqing adalah provinsi di Henan Timur Tiongkok sekarang. Ciancu sekilas tahu bahwa itu bukan membangun kanal untuk jamuan pesta. "Anda membangun kanal besar, kapal saya bisa berlayar ke Pianqing. Tapi bukankah kapal besar Anda juga bisa langsung masuk ke Hangzhou?" Pergi atau tidak pergi, Ciancu pun serba salah. Hingga akhirnya Ciancu memilih untuk pergi ke utara. Tak disangka Kaisar dinasti Song tidak mempersulitnya. Mereka berpesta pora sambil mendengar musik dan menari, membuat Ciancu sedikit panik. Apakah itu hanya sekedar pesta? Apa yang tidak diduga adalah saat Ciancu akan kembali, Kaisar Song ternyata datang mengantar Ciancu. Sebelum naik ke kapal, Kaisar Song bahkan memberi Ciancu sebuah hadiah khusus dan berpesan untuk membukanya ketika dia tiba di Hangzhou. Setibanya di Hangzhou, Ciancu membuka hadiah itu. Ternyata berisi tumpukan laporan tertulis dari para pejabat dinasti Song yang menyarankan agar Kaisar segera membunuh Ciancu. Ciancu tahu bahwa ini adalah upaya Kaisar Song untuk menjalin hubungan erat dengannya. Sengaja tidak membunuhnya. Apakah karena takut pada prajurit Hangzhou atau kekuatan Dharma Buddha? Mungkin bukan. Kaisar dinasti Song hanya takut merusak kantong uang di Qiangnan. Suatu hari Ciancu berjalan tanpa sadar ke istana tempat kakeknya tinggal. Dia ingin mencari kekuatan bertarung yang lebih berani dari mendiang Raja Qian. Alhasil tanpa sengaja, dia menemukan sebuah gambar kaligrafi berupa pemandangan danau barat serta 2 bait puisi yang ditulis oleh kakeknya. Apa maksud puisi ini? Kebetulan di balik gambar kaligrafi, kakek menceritakan kisah seperti ini. Harapan Raja Qian. Saat itu Raja Qian baru menstabilkan kerajaan Wu Yue. Adalah era prajurit Hangzhou adalah yang paling ganas. Ketika Raja Qian ingin memperluas kota Hangzhou, dia mengundang seorang pendeta Tao yang sangat hebat untuk melihat Feng Shui. Pendeta Tao berkata kepada Raja Qian, jika kota Hangzhou diperluas menurut Feng Shui saat ini, kerajaan Wu Yue hanya akan memiliki masa 100 tahun. Tetapi jika danau barat diratakan dan membangun sebuah istana di atasnya, maka masa kerajaan akan berlangsung 10 kali lipat atau 1000 tahun. Mendengar saran pendeta Tao, Raja Qian berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Danau barat adalah sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk irigasi. Jika danau barat diratakan, mata pencaharian rakyat jelata akan terputus. Terlebih lagi negara atau kerajaan mana yang tidak akan mengganti penguasanya sampai 1000 tahun. Saya sudah cukup puas jika kerajaan saya bisa eksis selama 100 tahun. Ciancu melihat gambar kaligrafi mendiang kakeknya sambil meneteskan air mata. Ternyata maksud kakeknya ketika itu membentuk prajurit Hangzhou dan mempromosikan Dharma Buddha. Semuanya adalah untuk kesejahteraan dan ketenangan rakyat jelata. Jika dihitung-hitung,
Itu bertepatan dengan masa 100 tahun sejak kakek mendirikan prajurit Hangzhou hingga tahun depan. Sampai di sini, Qianzhou kembali memerintahkan penghentian pembangunan pagoda Leifeng dan melucuti pasukan Hangzhou. Sambil membawa peta kerajaan Wu Yue, Qianzhou menemui Kaisar dinasti Song. Ini disebut menyerahkan bumi pertiwi dan menyerah. Di tahun kedua, kerajaan Wu Yue bergabung dengan dinasti Song dan menjadi satu-satunya wilayah yang tidak mengalami perang dalam kekacauan itu. Sementara itu, atas perintah Kaisar dinasti Song, pagoda Leifeng 5 lantai yang belum selesai itu ditutup puncak menaranya agar selamanya melindungi kedamaian kerajaan Wu Yue. Ini sekelumit kisah tentang pagoda Leifeng. Jika Anda sempat ke Danau Barat sekarang, coba perhatikan dengan seksama puisi-puisi yang ditinggalkan oleh para sastrawan dari dinasti-dinasti masa lalu di tepi danau. Anda akan menemukan bahwa tanpa kecuali, mereka semua menyanyikan pujian untuk Raja Qian yang arif bijaksana. Keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan Raja Qian terus diwariskan turun-temurun hingga hari ini, yaitu klan Qian dari kerajaan Wu Yue. Ini memang benar ada keluarga dengan keturunan yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Misalnya Qian Shuoshun, perintis teknologi roket baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. Qian bersama beberapa insinyur Amerika Serikat ikut mendirikan Jet Propulsion Laboratory pada 1936, lembaga yang kemudian menjadi salah satu lengan utama NASA. Qian Sanqiang, seorang fisikawan nuklir Tiongkok, karena peran utamanya dalam pengembangan industri nuklir dan program senjata nuklir Tiongkok, ia disebut sebagai Bapak Bom Atom Tiongkok. Qian Weichang, seorang fisikawan dan matematikawan terapan asal Tiongkok, serta akademisi Akademi Sains Tiongkok. Qian Chongsu, seorang cendekiawan sastra dan penulis Tiongkok terkenal pada abad ke-20. Qian Mu, seorang sejarawan filsuf dan penulis Tiongkok. Ia dianggap sebagai salah satu sejarawan dan filsuf terhebat Tiongkok abad ke-20. Qian Xuantong, seorang ahli bahasa dan penulis Tiongkok. Dia adalah seorang profesor sastra di Universitas Peking Nasional dan sebagainya. Semuanya ini adalah klan kerajaan Wu Yue. Jadi jika Anda bertemu seseorang bermarga Qian di Zhejiang, jangan pernah menyombongkan sesuatu di hadapannya. Mungkin kisah yang memalukan akan terjadi kembali seperti yang dialami pangeran dari kerajaan utara di rumah Raja Qian dalam cerita di atas. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.